Ya, pemirsa, informasi selanjutnya yang akan kita hadirkan berkaitan dengan sebuah video yang memperlihatkan perjuangan seorang guru yang hendak mengajar di Kabupaten Padang Lawas Utara, dan video ini pun viral di media sosial TikTok. Untuk bisa mengajar di sekolah, sang guru harus menempuh perjalanan sekitar 80 km dengan kondisi jalan ekstrim. Beginilah pemirsa kira-kira keseharian Damayanti Siregar, seorang pengajar di Sekolah Dasar Negeri Nahula Julu. Letak sekolahnya yang berada di pelosok membuatnya harus menempuh jalanan dengan kondisi menantang. Setiap hari ia harus menempuh perjalanan hingga 80 km pulang pergi. Rute menuju ke sekolahnya dan biasa ia tempuh dalam waktu 1,5 jam dalam kondisi normal. Apabila hujan, ia harus rela menempuh perjalanan hingga 2 jam lamanya. Saat ini Ibu Guru Yanti terpaksa harus menempuh perjalanan sejauh itu karena ia tidak lagi mendapat tempat tinggal di desa Nahula Julu. Ya, untuk mengetahui secara lebih detail lagi gimana sih sebenarnya kisah perjuangan seorang guru di pelosok negeri ini, kami akan ajak Anda langsung berbincang pemirsa dengan sosok heroik ini. Ada Ibu Damayanti Siregar. Selamat siang Bu Damayanti, Ibu Yanti. Selamat siang, Mbak. Sehat ya Bu? Halo? Bu Yanti sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, Bu Yanti, hari ini hari libur ya, jadi tidak bekerja. Tapi ketika setiap hari mengajar, ini harus berangkat jam berapa? Biasanya saya berangkat dari rumah itu jam 5.30 sudah berangkat dari rumah, Mbak. Oke. Untuk bisa Karena sampai perjalanan saya sampai di sekolah jam 7:30 kalau di musim hujan. Kalau di musim kemarau begini jam 7 saya sudah sampai. Perjalanan 1,5 jam saya sudah sampai di musim kemarau. Tapi kalau di musim hujan 2 jam perjalanan saya baru bisa sampai. Oke, Bu, pada saat perjalanan 1,5 jam ini, trek yang dilalui itu seperti apa sih Bu Yanti, kondisinya bisa diceritakan? Ya seperti yang Mbak lihat di video TikTok saya, ya memang begitulah keadaan jalannya, Mbak. Sejauh 15 km perjalanan yang saya lalui seperti itu. Tetapi 25 km sebelumnya dari rumah orang tua saya, itu jalannya mulus, aspal. itu sendirian, Bu, naik motor? Iya, saya sendirian, Mbak. Mau sama siapa? Soalnya saya belum menikah. Nyebrang kali naik getek sendirian juga, Bu? Kalau naik getek dibantu sama pemuda setempat, Mbak. Tapi sampai sesulit itu ya, Bu, trek untuk menuju ke tempat kerja Bu Yanti harus lewat sungai, lewat jalanan yang becek. Nah, ini saya ada video juga nih, Ibu naik getek ya, Bu. Berapa lama sih, Bu, naik getek? Iya, kalau naik geteknya ini ya lumayan sulit ya, Mbak ya, karena dia kan kita harus panggil orang lagi gitu kan. Tapi ini naik geteknya ini kalau di musim hujan aja, Mbak. Kalau di musim banjir baru kita naik getek. Kalau nggak banjir bisa seperti yang ada di PT saya di TikTok, itu bisa kita langsung lewati naik sepeda motor dari sungai langsung begitu. Oke. Nah, Bu Yanti, ini kan kayaknya perjalanannya juga sangat bergantung dengan kondisi cuaca. Kalau misalnya cuacanya juga tidak baik, ini gimana, Bu? Ya saya tetap sekolah, Mbak. Seburuk-buruknya cuaca saya tetap sekolah. Seperti PT-PT saya yang ada di TikTok itu musim hujan, Mbak. Di musim hujan semua. Jadi kalau sudah musim hujan itu memang jalanannya ekstrim. Sangat-sangat ekstrim. Bu, energinya nggak habis, Bu. Kan sudah perjalanan panjang nih, terus harus ngajar di sekolah. Ya, pertama sih dulu memang energinya ya lumayan terkuras ya, Mbak ya. Tapi sekarang ya sudah biasa. Sudah Setiap berapa hari begitu jadi sudah biasa. Sudah berapa lama Bu Yanti harus menempuh perjalanan berjuang seperti ini untuk mengajar anak-anak di sekolah? Saya bertugas di SD Nahula Julu tersebut sudah
selama 2 tahun setengah ya Mbak ya. Jadi selama 2 tahun setengah ini ya beginilah setiap harinya. Bu Yanti, kenapa nggak pindah dekat lokasi desa atau tempat Bu Yanti bekerja? Ya, saya menikmati sih jadi guru pelosok negeri. Kalau saya pindah nanti siapa yang jadi guru anak-anak saya di sana, Mbak? Memangnya tidak ada Bu tempat tinggal di dekat sekolah begitu? Dulu saya tinggalnya di sana, Mbak. 1 tahun pertama saya bertugas di sana, saya tinggalnya di situ. Saya pinjam rumah warga. Kemudian waktu itu saya sedang melaksanakan latsar, latihan dasar CPNS menuju PNS. Saya kan cuti, Mbak, selama 3 bulan. Terus saya nggak tahu, ternyata rumahnya itu sudah dijual sama yang punya, nggak ada yang ngabari saya. Kemudian saya ditelepon hanya disuruh mengangkat barang-barang saja. Lalu kemudian saya angkat barang-barang saya dan sekarang nggak punya tempat tinggal lagi. Ya harus pulang pergi begini, Mbak. Bu Yanti, ini katanya Bu Yanti nggak dapat dana tunjangan terpencil, benar ya Bu ya? Iya, Mbak, saya nggak pernah dapat. Selama 2 tahun setengah saya mengajar di sana, saya tidak pernah dapat tunjangan terpencil. Nah, itu alasannya kenapa Bu? Kok nggak dapat? Kemarin sih pernah dipertanyakan juga kenapa nggak dapat. Alasannya katanya status desanya itu bukan lagi desa sangat tertinggal. Sekarang sudah status desanya sudah desa tertinggal saja. Dan kalau desa tertinggal saja itu tidak diberikan bantuan tunjangan terpencil, Mbak. Oke. Nah, baik. Terima kasih Ibu Damayanti Siregar untuk kisahnya luar biasa. Wanita Sama-sama. ninja ya kalau Perjuangan ditulis di yang di begitu TikToknya luar biasa. ini. Selamat terus berjuang, Bu Damayanti. Mudah-mudahan kondisi ini juga mendapatkan perhatian sehingga bisa dicarikan solusi terbaik ya untuk bisa terus mengajar Amin. anak-anak di sana. Semoga sehat selalu Bu Yanti. Terima kasih. Amin, terima kasih, Mbak. Terima kasih Bu.